Cengkeh baru dapat berproduksi pada umur 7 tahun. Setelah itu, produktivitasnya akan tinggi sejak berumur 10 tahun dan terus meningkat hingga berumur 30 tahun. Oke bosku, kita bersihkan dulu kebun cengkeh biar aman, biar kita mudah nanti panennya. Cengkeh dalam bahasa Inggris disebut cloves. Adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia. Banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Cengkeh ditanam terutama di Indonesia. Selain itu juga dibudidayakan di Zanzibar, India, dan Sri Lanka. Pertumbuhan pohon cengkeh membutuhkan iklim tropis, lembab, atau subtropis dengan curah hujan sebesar 2.332 per tahun. Pohon cengkeh dapat ditanam pada daerah yang jauh dari laut dan memiliki ketinggian 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Pohon cengkeh dapat tumbuh optimum pada suhu di sekitar 20 sampai 30 derajat Celcius. Pohon cengkeh ditumbuhkan baik secara vegetatif lewat stek, batang maupun generatif lewat biji. Kultivasi cengkeh tidak disarankan dilakukan pada tanah berpasir. Biji cengkeh ditaruh di atas permukaan tanah dan dijaga kelembabannya. Cengkeh harus ditanam pada tanah yang memiliki pH 4, 5 sampai 6 drainase yang baik dan tinggi kandungan senyawa organiknya. Cengkeh dipropagasi dari biji cengkeh yang berasal dari buah cengkeh. Buah cengkeh biasanya tersedia di sekitar bulan Juni sampai Oktober. Ketika matang, buah cengkeh jatuh ke tanah secara alamiah. Setelah dikumpulkan, buah direndam dalam air semalam untuk mempermudah germinasi. Media untuk germinasi biji berupa lapisan tanah setinggi 20 cm, lebar 1 meter, dan panjang yang sesuai. Media perkembangan diisi dengan lapisan tanah. Media percambahan diisi dengan lapisan tanah setebal 8 cm. Kemudian biji ditanam sedalam 2 cm dengan jarak antar biji sekitar 3 cm. Media percambahan harus dilindungi dari sinar matahari langsung. Germinasi biji terjadi setelah 15 sampai 60 hari. Kebun cengkeh kita sudah semprot kemarin ya. Jadi sudah mulai mati rumput-rumputnya. Ini kita semprot agar memudahkan kita pada saat kita panen. Karena pada saat kita panen ini cengkeh-cengkehnya akan berjatuhan ke bawah dan menyulitkan kita pada saat kita ingin mengutnya. Dan tentunya pada saat kita panjat seperti ini ya, banyak sekali yang akan jatuh, apalagi kalau sudah terlalu tua. Oke, kita akan bersihkan kembali bosku. Mantap. Biji yang telah berkecambah kemudian dipindahkan ke media yang berisi tanah, pasir, dan kompos dengan rasio 3:1. Kecambah cengkeh dapat dipindahkan ke lahan sesungguhnya setelah berusia 24 bulan.
Lahan yang sesuai untuk perkebunan cengkeh berupa lereng perbukitan, lembah dengan drainase baik dan tepian sungai. Area lahan perkebunan cengkeh terlebih dahulu dibersihkan dari semak dan rerumputan dan dibuat lubang berukuran 60 hingga 70 cm dengan jarak 6-7 meter antar lubang sebelum musim hujan. Lubang-lubang sebagian diisi dengan tanah lapisan atas. Bibit ditransplantasikan ke lubang selama awal musim panas sekitar Juni sampai Juli. Dan untuk daerah dataran rendah menjelang akhir musim panas pada bulan September-Oktober, saat umur 3 sampai 4 tahun, pohon cengkeh perlu disiram secara teratur dan penyiramannya tidak boleh berlebihan. Pemupukan pohon cengkeh dapat dilakukan dengan 50 kg kompos dan 4 kg fish meal per tahun. Saat pohon cengkeh baru akan tumbuh, pupuk yang digunakan dapat berupa 40 gram urea, 110 gram super fosfat, dan 80 gram MOP potasium sulfat. Setelah berumur 15 tahun, pohon cengkeh dapat diberi pupuk berupa 600 gram urea, 1560 gram super fosfat, dan 1250 gram MOP. Penyakit yang sering menyerang pohon cengkeh adalah layu bibit, busuk daun, dan bercak daun, sedangkan hama yang sering menyerang pohon cengkeh adalah kutu putih. Cengkeh baru dapat berproduksi pada umur 7 tahun. Setelah itu, produktivitasnya akan tinggi sejak berumur 10 tahun dan terus meningkat hingga berumur 30 tahun. Setelah berumur 30 tahun ke atas, cengkeh akan mengalami penurunan produktivitas. Tingginya produktivitas pada tahun tertentu biasanya diikuti oleh penurunan produksi pada 1-2 tahun berikutnya akibat pola panen besar yang diikuti 2 panen kecil. Oke bosku, karena sekarang sudah jam 11.19, kita pulang ya. Cukup untuk hari ini. Oke bosku, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, mantap. Mantap.